Aja. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar hari ini Ibu ingin melakukan kegiatan coaching bersama Bumi ya Bu? Iya Ibu, benar sekali. Sebelum melakukan kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan observasi yang ingin ditanyakan kepada Ibu. Ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini? Rubrik penilaiannya Bu sesuai dengan alur tirta. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada identifikasi, yang ketiga itu ada rencana aksi, yang keempat itu ada tanggung jawab yang akan disampaikan oleh coachingnya gitu. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan bagaimana? Saya akan mengembangkan tentang melontarkan pertanyaan yang berbobot Ibu. Dari kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, indikator tercapaian seperti apa Bu? Indikator yang bisa saya capai itu dengan cara mengambil kata kunci dari kunci tersebut, lalu saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuncinya. Baiklah, pertanyaan observasinya hanya itu saja Bu. Ibu silakan melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu. Ya baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi Bu Aja. Baiklah Ibu Umi, hari ini saya melihat Ibu Umi ada sesuatu yang menurut saya itu Ibu Umi kurang bersemangat dalam bekerja ya. Bisakah Ibu Umi bercerita apa yang Ibu Umi alami? Iya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu Aja atas perhatiannya. Berarti Ibu perhatian ya sama saya? Iya dong. Sebagai kepala sekolah harus perhatian kepada rekan kerjanya. Jadi begini Bu, memang akhir-akhir ini saya itu sedikit seperti ada gangguan lah di dalam pembelajaran saya. Jadi anak-anak saya itu kurang bersemangat Bu. Entah kenapa saya perhatikan anak-anak ini kok lemas, kemudian seperti malas begitu Ibu. Nah menurut Bu Umi, dari anak yang tidak semangat yang Ibu perhatikan ya, itu tujuan pembicaraan hari ini Ibu seperti apa yang ingin Ibu capai gitu. Iya baik Ibu, untuk pembicaraan kita hari ini saya itu sangat mengharapkan anak-anak saya itu di dalam kelasnya semangat Bu dalam belajar. Jadi tidak ada lagi kesan seperti bermalas-malas begitu Ibu. Ya, menurut Ibu Umi, apa saja yang Ibu Umi lakukan agar anak bisa semangat, biar tidak malas belajar? Iya, kalau menurut saya Ibu, sebenarnya kan pembelajaran itu berpusatnya pada murid ya Bu ya. Jadi kita itu mengharapkan bagaimana anak-anak itu aktif dalam belajar. Nah, jadi mungkin yang bisa saya lakukan itu dengan memulai pembelajarannya mungkin dengan ice breaking, kemudian pembelajarannya yang mengasihkan, kemudian dengan kelas yang ya saya buat senyaman mungkin Bu buat anak-anak saya. Mungkin begitu Ibu. Menurut Ibu Umi, agar kelas menjadi menarik, ya, menyenangkan ya pembelajarannya, apa saja yang Ibu lakukan agar membuat semangat anak itu dalam belajarnya lebih gitu aktif dalam memperhatikan Ibu gitu. Iya Bu, kalau yang saya ingat ya Bu ya, jadi di dalam kelas itu memang sedikit mungkin membosankan Bu bagi anak-anak ya Bu ya. Itu dari ya kesalahan dari saya mungkin ya Bu ya, karena pembelajaran saya membosankan, karena pembelajaran saya mungkin tidak ada alat peraga yang saya pakai. Kemudian udah itu aja kali Bu, lupa. Nah menurut Bu Umi, alat peraga yang seperti apa yang Ibu Umi berikan kepada anak, yang akan Ibu berikan atau yang sesudah Ibu berikan? Ya, alat peraga yang saya gunakan memang itu harus sesuai Bu dengan materinya hari itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu tentang peredaran darah, ya mungkin saya nanti bisa membuat gambar peredaran darah. Kemudian anak-anak juga bisa nanti dikelompokkan, kemudian mereka mencari sendiri atau membuat sendiri gambar-gambar itu Bu, gambar tentang peredaran darah, bagaimana
bagaimana, kemudian apa saja bagian-bagian tubuh yang uh, termasuk di dalam peredaran darah tersebut gitu Bu. Nah, menurut Ibu Umi yang Ibu sudah bicarakan tadi, apakah sudah dilakukan di dalam kelasnya Ibu Umi? Untuk sampai saat ini sih sudah Bu, itu sudah saya lakukan. Mungkin ada beberapa materi yang memang tidak ada alat peraga mungkin ya Bu yang saya pakai. Jadi akhirnya anak-anak terlihat seperti kurang bersemangat gitu Bu, karena tidak ada alat peraga itu tadi. Selain alat peraga, sumber belajar apa lagi yang telah Ibu berikan kepada anak Ibu? Kalau untuk sumber belajar ya Bu ya, sampai sekarang sih hanya buku teks saja Bu yang saya berikan, saya bagikan ke anak-anak, hanya itu saja. Selain buku teks sebagai sumber belajar, apalagi yang ingin Ibu berikan kepada anak? Ya, kalau untuk sumber belajar, memang setelah saya perhatikan ya Bu ya, ternyata buku teks itu tidak bisa membuat anak itu semangat sebenarnya, kurang gitu Bu ya. Jadi nanti saya ke depannya itu akan berusaha menggunakan aplikasi yang memang sekarang mungkin lagi viral ya Bu ya, seperti aplikasi YouTube atau aplikasi TikTok. Jadi di situ kan ada tuh banyak pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan materi kita lah ya Bu. Jadi mungkin itu yang akan saya pakai Bu. Sependapat dengan pendapat Ibu ya, saya yakin apa yang Ibu berikan untuk anak dalam proses pembelajarannya, dalam sumber belajar yang akan Ibu berikan kepada anak itu sangat bagus Ibu. Dengan kegiatan itu anak bisa aktif ya. Terus apa rencana Ibu ke depannya untuk proses belajar itu menjadi menarik, anak menjadi aktif dalam belajarnya? Kalau untuk supaya anak-anak aktif ya Bu ya dalam pembelajaran, ya saya nanti akan melakukan pembelajaran itu dengan dimulai memberikan ice breaking, kemudian menggunakan alat peraga, dan juga bisa kita sisipkan aplikasi-aplikasi yang lagi trendy ya Bu ya saat ini, seperti aplikasi YouTube, aplikasi TikTok. Mungkin itu salah satu usaha kita supaya anak-anak bisa lebih bersemangat dalam belajar. Ya, baiklah Ibu, dari rencana yang Ibu berikan, yang akan Ibu lakukan itu persiapan apa aja yang Ibu akan siapkan ke depannya gitu, apa aja? Ya, jadi setelah ada rencana ya Bu ya, rencana yang sudah saya buat nanti, jadi saya harus mempersiapkan ya segala sesuatunya ya Bu ya, mungkin dari rencana pembelajaran RPP, kemudian dari alat peraga yang harus sesuai dengan materi, kemudian menyiapkan anak-anak itu dengan suasana yang nyaman. Mungkin bisa juga dengan saya kelompokkan, mungkin mereka ya Bu ya, saya kelompokkan supaya saling menyemangati gitu Bu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya kalau boleh tahu ya dari rencana Ibu, dari persiapan Ibu, komitmen apa yang Ibu akan berikan pada rencana Ibu ke depannya? Ya, kalau untuk komitmen nanti saya akan berusaha selalu membuat rencana pembelajaran itu dengan mengasihkan Bu ya, dengan yang menyenangkan. Kemudian ya itu tadi dengan melakukan ice breaking itu salah satunya, kemudian dengan menggunakan alat peraga, menyiapkan anak-anak ya biar sebagai gimana caranya supaya mereka nyaman. Mungkin itu komitmen yang akan saya tempuh nantinya Bu. Nah, dengan komitmen yang Ibu berikan itu kapan yang bisa Ibu lakukan itu? Waktunya kapan Ibu akan melaksanakan itu? Kalau untuk komitmen ya itu mungkin langsung saat ini mungkin ya Bu ya, bisa saja ya besok lah Bu ya, besok akan saya coba dengan persiapan yang sudah saya siapkan tadi sesuai dengan komitmen tadi Bu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa Ibu diajak bekerja sama dalam rencana yang Ibu akan lakukan? Iya. Kalau untuk rencana kedepannya itu kita kan tidak bisa ya Bu ya kalau hanya bekerja sendiri gitu Bu ya, atau berusaha sendiri. Jadi kita harus saling kolaborasi ya, bisa dengan anak murid kita sendiri, kemudian dengan rekan sejawat. Jadi nanti kita akan saling membahas gitu Bu ya, membicarakan bagaimana sih caranya supaya anak
anak-anak ini jadi bersemangat gitu Bu. Jadi kita kolaborasi saja sama rekan sejawat. Iya, baik Ibu. Nah, selanjutnya apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan yang kita lakukan sekarang? Ya, kalau dari pembicaraan kita ya Bu ya hari ini, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa memang pembelajaran itu sebenarnya supaya aktif anak-anak itu, memang kita tuh harus berusaha gimana menyamankan anak kita dulu, menyamankan anak kita, kemudian mengkondisikan gimana kelasnya supaya enak ya Bu ya. Kemudian juga untuk pembelajarannya itu bisa kita menggunakan alat peraga itu tadi, kemudian dibantu dengan ya aplikasi-aplikasi yang memang sedang trendy, mungkin itu Bu yang akan saya coba ya Bu ya. Terus bagaimana saya ingin nanti ya Bu, nanti ini saya ingin tahu perkembangan rencana Ibu yang Ibu laksanakan ini ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Umi. Oh iya. Itu saja ya Bu Umi dari pembicaraan kita hari ini. Saya ingin nantinya tahu tentang perkembangan rencana Bu Umi. Ya Bu Umi, kita nanti ketemu lagi ya Bu Umi ya. Iya itu aja. Ya Bu aja, nanti kita atur waktu lagi ya Bu ya. Apalagi terima kasih nih Bu aja atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu Umi. Ya, selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu, setelah tadi saya mengobservasi kegiatan coaching itu dengan Ibu Umi, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi sehingga indikator ketercapaian Ibu terwujud? Indikator pencapaian yang telah saya lakukan Ibu, yang pertama itu saya melontarkan pertanyaan dengan berbobot ya, dengan mengambil kata kunci dari si kunci, dan saya memberikan keterbukaan agar si kunci bisa memiliki pikiran atau peluang agar dia mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dari ketercapaian indikator tersebut, untuk kedepannya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Aji? Yang pertama Ibu, yaitu presence atau kesediaan saya atau kehadiran saya. Kehadiran penuh. Yang pertama Ibu, kehadiran saya secara utuh atau penuh dengan mendengarkan secara aktif. Yang ketiganya itu dengan melontarkan pertanyaan yang berbobot dengan mengambil kata kunci dari kunci. Ya, semoga kedepannya nanti Ibu bisa mewujudkan kompetensi yang Ibu kembangkan, menghadirkan secara keseluruhan pada saat kegiatan coaching. Ya, itu saja Ibu. Itu saja Ibu ya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Nurul atas observasi yang kita lakukan pada hari ini. Sama-sama Bu Ajeng, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi Bu aja. Apa kabar Ibu Umi? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu Umi. Baiklah Ibu Umi, hari ini Ibu Umi akan melaksanakan coaching bersama Ibu Nurul ya. Iya Bu, benar. Nah, sebelum Ibu Umi melaksanakan coaching bersama Bu Nurul, saya akan melontarkan pertanyaan terlebih dahulu Bu Umi ya. Iya, Karena saya sebagai observer itu akan menanyakan ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Umi. Iya, Ibu, baik Bu. Ya, kita mulai saja ya Bu Umi. Yang pertama itu bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching hari ini. Kalau untuk rubrik penilaian Ibu, coaching hari ini itu disesuaikan dengan alur Tirta ya Bu ya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab Ibu. Ya, yang kedua Ibu, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu seperti apa ya Ibu ya? Kalau untuk maaf Ibu diulang. Ulang. Ini kan ya mengambil kata kunci. Iya, melontarkan mengambil kata kunci supaya untuk bisa melontarkan pertanyaan berbobot. Itu yang ketiga, indikator. Nah, ini mengembangkan
mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu Oh itu aja. Mm-mm. Oh ya, mengembangkan pertanyaan berbobot. Ya, oke. Ulang dari situ aja. Yang kedua Bu Uni, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu seperti apa ya Bu Uni ya? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Umi, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu inginkan? Untuk coaching ini, jadi indikator yang ingin saya capai itu bagaimana saya bisa mengambil kata kunci yang dari responnya coaching, kemudian dari kata kunci tersebut itu nanti saya bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, baiklah Ibu Umi, untuk sementara ini itu saja pertanyaan dari saya. Silakan Ibu Umi dan Ibu Nurul melaksanakan coachingnya. Ya, terima kasih Ibu. Sama Ibu Umi. Selamat pagi Ibu Nurul. Selamat pagi Bu Umi. Ya, sepertinya akhir-akhir ini saya lihat Ibu seperti sedang gelisah Ibu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi mungkin Bu di sekolah, di kelas Ibu. Iya Bu Umi, jadi saya tuh merasa anak-anak murid saya kurang nyaman, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya Bu. Begitu. Jadi menurut Ibu Nurul, anak-anak tuh terlihat kurang bersemangat itu kenapa ya Ibu? Mungkin kalau menurut saya, yang saya rasakan mereka kurang bersemangat itu karena kegiatan pembelajaran yang hanya itu saja, yang monoton setiap harinya, misalnya hanya membaca, ya membaca saja terus seperti itu. Kemudian hal apa saja Bu yang membuat anak-anak itu bersemangat kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, hal-hal yang bisa membuat anak-anak bersemangat mengikuti pembelajaran itu dengan adanya kegiatan pembelajaran yang bervariasi, yang tidak hanya satu cara saja. Kemampuan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi juga bisa membangkitkan semangat anak. Iya. Menurut Bu Nurul, pembelajaran bervariasi itu seperti apa Bu? Misalnya seperti mengadakan ice breaking atau bernyanyi bersama, melakukan kegiatan di sela-sela kegiatan pembelajaran yang serius seperti itu. Kemudian ada lagi tidak Bu sumber belajar apa yang Ibu terapkan ke anak-anak supaya mereka itu bersemangat dalam belajar? Berbelajar yang bisa saya gunakan, mungkin saya bisa memanfaatkan media sosial ya Bu. Seperti sekarang kan sudah ada YouTube, sudah ada TikTok atau Instagram dan sebagainya. Itu bisa saya manfaatkan di kelas. Kemudian Bu, kalau menurut Ibu sumber belajar apa lagi Bu yang bisa Ibu terapkan lagi? Kalau misalnya kita lihat dari keadaan anak-anak ya Bu ya, mungkin bisa jadi mereka belum tahu aplikasi TikTok, kemudian Instagram. Nah, jadi menurut Ibu apa lagi nih Bu yang akan Ibu terapkan selain dari aplikasi tersebut? Kalau kemungkinan mereka ada yang belum bisa mengenal teknologi ya Bu. Mungkin kita bisa, saya terutama bisa memanfaatkan alat peraga, misalnya pada saat mengenal pernapasan, mereka menggunakan patung yang sudah disediakan di sekolah, atau pada saat pembelajaran matematika, hitung-menghitung bisa menggunakan biji-bijian seperti itu Bu. Iya. Kemudian dari yang sudah Ibu sampaikan tadi ya sumber belajar Ibu. Nah sekarang rencana Ibu ke depannya akan seperti apa Ibu dalam pembelajaran Ibu di kelas? Dalam pembelajaran di kelas, saya berencana ingin menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang tidak monoton pastinya, supaya anak-anak lebih bersemangat kan Bu. Kemudian kalau misalkan dalam penggunaan media bisa memanfaatkan alat elektronik seperti HP atau laptop, bisa melakukan speaking bersama. Jadi mereka itu di dalam kelas itu belajarnya nyaman, aman, kemudian juga bersemangat seperti itu Bu. Kemudian Bu Nurul dari rencana Ibu nih ya, kan pasti ada persiapan Ibu. Nah jadi persiapan Ibu apa saja untuk melakukan rencana Ibu ini? Saya akan menyiapkan seperti kesiapan kehadiran anak-anak murid di kelas, kemudian alat peraga yang akan disiapkan seperti laptop atau handphone, sound system, supaya mereka lebih bersemangat belajar di kelas bersama saya. Ya baik Bu Nurul. Kemudian setelah rencana Bu Nurul kemudian yang perlu disiapkan dari semua itu komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mengenai komitmen, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan Bu, dengan menyiapkan
berbagai persiapan sebelum melakukan pembelajaran supaya anak-anak juga bersemangat belajar di kelas. Iya. Kemudian Bu Nurul, kapan Ibu bisa melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya akan melaksanakannya secepatnya Bu, kalau bisa, supaya kegiatan pembelajaran di kelas itu anak-anak bersemangat, itu semangat anak-anak dalam belajar itu meningkat. Iya, baik Bu. Yang terakhir, setelah rencana, kemudian komitmen, dan kapan Ibu akan melakukan itu, sekarang menurut Bu Nurul, siapa saja yang bisa Ibu libatkan di dalam komitmen Ibu ini? Menurut saya yang bisa saya libatkan adalah anak murid, rekan sejawat juga sangat membantu Bu dalam berkolaborasi meningkatkan semangat belajar anak. Sekarang kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa Ibu menurut Ibu? Kalau menurut saya kesimpulan dari percakapan kita hari ini adalah dalam meningkatkan pembelajaran atau semangat anak di kelas itu bisa menggunakan pembelajaran yang bervariasi ya Bu, bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran, bisa berbagai macam menggunakan berbagai macam kegiatan di dalam kelas seperti itu. Baik Ibu Nurul, jadi hari ini selesai Ibu ya coaching kita. Semoga nanti kedepannya akan ada perkembangan yang lebih baik dalam kelas Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Permisi Bu Umi. Ya, Ibu Ajeng. Tadi Ibu Umi dan Ibu Nur sudah melakukan coaching bersama. Iya, benar. Selanjutnya saya akan melontarkan pertanyaan lagi ya Bu Umi setelah melaksanakan coaching tersebut. Iya Bu. Baiklah Bu Umi, langsung saja saya ingin bertanya. Yang pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ini sehingga indikator tercapaian terwujud? Iya, jadi dari coaching yang saya lakukan tadi bersama Bu Nurul, itu saya mengambil kata kunci dari respon atau jawaban coaching, yaitu Bu Nurul. Kemudian dari kata kunci tersebut saya bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu Umi, yang kedua Bu Umi pertanyaannya, untuk kedepannya apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Umi? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga melontarkan pertanyaan yang berbobot. Oh ya Bu, itu saja pertanyaan dari saya dari observasi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Bu Umi ya untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Umi. Ya. Selamat pagi Bu Umi. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Umi. Iya, hari ini Ibu Nurul akan melakukan coaching terhadap Ibu Ajeng ya Bu, benar Ya. begitu? Iya benar Bu Umi. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Ajeng itu saya sebagai observer akan melakukan praobservasi ya Ibu ya. Jadi praobservasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ya, yang pertama bagaimana rubrik penilaian Ibu yang akan dilakukan? Pada kegiatan coaching kali ini, saya akan melakukan rubrik penilaian berdasarkan dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi coaching dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, dari coaching tersebut nanti itu apa indikator ketercapaian yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan indikator ketercapaiannya adalah mengambil kata kunci dari cerita yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot padanya. Iya, baik Ibu. Mungkin itu saja Bu ya pertanyaan praobservasi kali ini. Silakan Ibu Nurul melakukan coaching terhadap Ibu Ajeng. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Ajeng. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Saya lihat Ibu hari ini terlihat sedang ada yang dipikirkan. Apakah Ibu bisa menceritakannya kepada saya? Ya baiklah Ibu. Saya sebenarnya itu memiliki masalah tentang belajar anak di kelas saya itu kurang semangat Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, saya kewalahan, jadi saya ada yang sesuatu yang
saya ingin ceritakan, tetapi saya bingung menceritakan dengan siapa. Tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini apa, Bu? Tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan hari ini, saya ingin memberikan masalah saya, Ibu menceritakan masalah saya agar saya bisa membagikan semangat belajar anak. Menurut Ibu, apa situasi yang membuat anak-anak Ibu kurang bersemangat dalam belajar? Situasi yang kurang mendukung ya, Bu, ya, seperti kondisi kelas yang kurang kondusif, yang pembelajarannya yang monoton. Saya juga kurang menerapkan alat peraga seperti misalnya ada materi tentang matematika, saya kurang ada medianya, Bu, untuk penerapan dalam materi tersebut. Lalu juga saya juga belum sepenuhnya melaksanakan tentang RPP, perencanaan pembelajaran itu dengan sesuai dengan langkah-langkah RPP gitu. Itu hal-hal yang membuat anak-anak Ibu kurang semangat dalam belajar. Iya. Kalau yang menurut Ibu yang membuat anak-anak Ibu semangat lagi belajarnya itu seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, saya harus memberikan metode atau model pembelajaran yang menarik, yang bisa menarik perhatian atau semangat belajar siswa. Setelah itu saya merencanakan pembelajaran yang menarik gitu kan, Bu. Dalam meningkatkan semangat belajar anak, itu kan kita biasanya perlu sumber belajar ya, Bu. Ibu sudah menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Saya sudah menggunakan sumber belajar. Yang pertama itu, Ibu, saya menggunakan bahan ajar seperti buku tematik, lalu saya menggunakan gambar, saya print gambarnya, saya tempelkan di karton gitu, Bu. Itu yang sudah Ibu gunakan. Nanti untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran lagi supaya anak lebih bersemangat, kira-kira sumber belajar yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan sumber belajar yang menarik ya, Bu, ya, yang menyenangkan bagi anak agar bersemangat dalam pembelajaran. Yaitu seperti saya menggunakan model pembelajaran. Yang pertama itu, yang kedua itu menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu dengan video, dengan gambar-gambar yang menarik gitu. Yang video ini biasanya saya perlihatkan yaitu seperti YouTube atau TikTok yang memberikan pelajaran kepada anak yang sesuai pelajaran pada hari itu. Lalu juga saya menggunakan video akan saya buat dari aplikasi Canva gitu. Bahan ajar atau sumber belajar yang ingin Ibu gunakan ya. Iya. Untuk kedepannya menyemangati anak dalam belajar. Kemudian selanjutnya untuk rencana yang ingin Ibu laksanakan, Ibu lakukan apa, Bu? Rencana kedepannya, Ibu, saya akan terus berkelanjutan dalam proses pembelajaran yang menarik, yang memberikan semangat belajar pada anak. Pertama, meningkatkan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Untuk persiapannya, apa yang disiapkan? Untuk persiapannya, Bu, saya akan menyiapkan diri saya. Yang pertama itu dengan merancang pembelajaran, menyusun RPP, membuat media pembelajaran, dan menerapkan model pembelajaran yang menarik. Dari rencana, kemudian persiapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, kemudian komitmen selanjutnya seperti apa? Komitmen pembelajaran yang akan saya lakukan terus menerus ya, Bu, ya, secara berkelanjutan. Ibu kapan akan melaksanakan komitmen ini? Saya akan melaksanakannya secepatnya, Bu, dalam 2 minggu dari sekarang. Siapa yang Ibu libatkan dalam perencanaan Ibu kali ini? Yang saya libatkan yang pertama itu teman-teman diri saya, siswa saya, rekan sejawat, sama saya akan berkonsultasi juga kepada kepala sekolah itu.
Baiklah Ibu Ajeng, dari yang kita bicarakan, percakapan yang kita lakukan, Ibu bisa menyimpulkan apa yang bisa Ibu simpulkan? Kesimpulan dari percakapan hari ini Ibu, pertama itu saya bisa terbuka ya dengan solusi yang saya inginkan dari sebelumnya saya tuh bingung Bu tentang permasalahan yang saya hadapi. Solusi yang padahal saya tahu sendiri solusi itu yang ingin saya terapkan itu seperti apa, tapi saya bingung itu karena tidak ada teman yang bisa saya berbagi cerita ya dengan permasalahan saya. Nah, kesimpulan hari ini saya bisa merencanakan solusi yang saya terapkan tadi, yang saya ceritakan pada Ibu, agar anak bisa aktif dalam pembelajaran gitu. Baiklah Bu Ajeng, mungkin sampai sini coaching yang kita lakukan, percakapannya. Semoga kedepannya nanti di lain waktu kita bertemu lagi. Kita lihat apakah solusi atau rencana yang kita rencanakan, yang Ibu Ajeng rencanakan, berjalan dengan lancar atau tidak. Ya, Baiklah Bu Ajeng, kegiatan coaching kita hari ini sampai sini saja. Semoga kedepannya nanti rencana yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Nanti di kemudian hari kita bertemu lagi supaya kita bisa melihat apakah solusi atau rencana gagasan yang sudah Ibu susun bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Ya Bu ya? Iya Bu, baik Bu. Ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita dari saya, dari permasalahan yang saya hadapin hari ini. Terima kasih Ibu Nurul. Sama-sama Bu Ajeng. Selamat pagi Ibu Nurul. Pagi. Baik Ibu Nurul, setelah coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap Ibu Ajeng, nah, jadi saya di sini mempunyai 2 pertanyaan Ibu ya pasca observasi. Jadi yang pertama pertanyaannya yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ini sehingga indikator ketercapaian Ibu bisa terwujud? Dalam melakukan indikator ketercapaian tadi pada saat coaching, saya mengambil kata kunci dari setiap perkataan atau cerita yang dilontarkan oleh coaching. Iya, baik. Pertanyaan yang kedua nih Bu ya. Jadi untuk kedepannya apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching itu adalah presence Bu. Di mana kehadiran saya dalam si coach bercerita sehingga dia merasa dihargai pada saat bercerita seperti itu. Iya, Ibu Nurul, mungkin itu saja pertanyaan pasca observasi saya ya. Semoga Ibu bisa mengembangkan dari kompetensi kemudian dari indikator ketercapaian Ibu ya. Dan nanti ke depannya juga kita bisa melakukan coaching dengan mengikuti alur tirta yang benar ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kerjasama kita hari ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya Bu ya untuk melakukan coaching dengan alur tirta yang benar. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Nurul. Selamat pagi Ibu.